Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kembali lagi dalam mata pelajaran kimia. Di sini Ibu masih membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks ya, penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana basa. Minggu lalu kita sudah bahas dalam suasana asam. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu membahas dalam suasana basa. Langkah-langkahnya masih sama, ya. Pertama, tentukan biloks masing-masing unsur, kemudian tentukan zat yang mengalami reduksi dan oksidasi. Langkah yang kedua, tuliskan kerangka dasar reaksi, reduktor dan oksidatornya siapa. Kemudian, tentukan dan setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Caranya kemarin dengan menambahkan koefisien. Kemudian, setelah disetarakan, kita tentukan jumlah penurunan dan kenaikan biloks. Yang turun berapa, yang naik berapa. Caranya, jumlah atom unsur yang mengalami perubahan biloks dikalikan biloks yang dipunya oleh unsur tersebut. Baru yang terakhir adalah setarakan. Yang pertama, jumlah kenaikan dan penurunan biloksnya. Yang naik ada berapa, yang turun ada berapa jumlah biloksnya. Kemudian jika berbeda maka kita kalikan dengan angka yang sesuai agar sama, yang naik dan yang turun. Kemudian langkah yang kedua adalah setarakan muatan. Hanya saja karena pada bahasan ini kita dalam suasana basa, maka tidak lagi menambahkan ion H+, tapi menambahkan ion OH-. Karena di sini ion yang menunjukkan suasana basa adalah ion OH-. Baru kemudian kita menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan H2O. Langkahnya sama seperti pada suasana asam. Nah, oksigen seperti yang dua contoh sebelumnya, jika semua langkah ini sudah dilakukan dengan benar, maka kemungkinan besar O-nya ini akan setara dengan sendirinya. Ya, di sini Ibu berikan satu contoh dalam suasana basa. MnO4- plus I negatif 1, MnO2 di sini 2 ya, plus I2 dalam suasana basa. Seperti langkah pertama yang sudah kita tentukan dulu masing-masing biloks dari unsur di ruas kiri baik unsur di ruas kanan dengan langkah yang sama seperti minggu lalu. Ya, kita tentukan dulu berapa biloks yang di atasnya. Di sini MnO4 negatif 1. Yang kita ketahui dari Mn dan O adalah biloks O. Kita ketahui bahwa biloks O berjumlah min 2. Maka min 2 kita kalikan ke bawah. Min 2 kali 4 berarti min 8. Kita lihat di atas ada muatan. Ada muatan min 1. Artinya biloks Mn ditambah dengan biloks O ketika dijumlah harus sama dengan min 1. Maka berapa biloks Mn agar min 8 ditambah berapa agar menghasilkan min 1. Maka di sini kita dapatkan Mn-nya plus 7. Plus 7 ditambah min 8 min 1. Ke atas kita bagi, kalau dari atas ke bawah kita kali, maka dari bawah ke atas kita bagi. Mn di sini tidak ada angka di bawahnya, maka dia bernilai 1. Plus 7 dibagi 1 berarti plus 7. Maka biloks Mn pada MnO4- adalah plus 7. I negatif 1 karena di sini sudah ada muatan, otomatis biloks dari I adalah sesuai dengan muatannya. Berarti biloks I adalah min 1. MnO2 dengan cara yang sama seperti MnO4, Mn dan O yang kita ketahui adalah O. O sebesar min 2. Min 2 kita kalikan dengan 2 min 4. Di atas MnO2 tidak ada muatan, artinya dia atom netral, bukan ion. Ketika dia netral, maka jumlahnya harus 0. Berarti berapa Mn-nya supaya min 4 ditambah menghasilkan 0? Min 4 ditambah berapa ketika dijumlah hasilnya 0? Pasti plus 4, karena plus 4 ditambah min 4 berjumlah 0. Kita bagi ke atas, Mn tidak ada berarti bernilai 1 di sini. Plus 4 dibagi 1 berarti plus 4. Maka Mn di sini biloksnya plus 4. I2
tidak ada unsur lain yang berikatan dengan I, walaupun jumlahnya di bawah ada 2, maka dia dikatakan sebagai unsur bebas ya. Ketika dia unsur bebas, maka biloxnya pasti 0 ya. 0 kali 2 tetap 0. Kita perhatikan unsur mana yang mengalami perubahan bilox dari ruas kiri dan ruas kanan. Kita perhatikan di sini Mn asalnya plus 7 menjadi plus 4 ya. Plus 7 menjadi plus 4. Oh, berarti dia ada perubahan biloxnya. Kita kasih tanda ya, tanda panah. Plus 7 ke plus 4 biloxnya turun. Karena biloxnya turun, pasti dia mengalami reduksi. Kemudian unsur lain O-2 di sini min 2 sama, berarti tidak berubah. Kita lihat yang berubah yang lainnya adalah I. Di sini min 1, di sebelah kanan min 0, maaf. Di ruas kiri min 1, di ruas kanan 0. Berarti di sini ada perubahan bilox. Dari min 1 ke 0 itu biloxnya naik. Ya. Karena biloxnya naik, maka dia mengalami oksidasi. Oh, jelas, berarti di sini yang reduksi Mn plus 7 ke Mn plus 4 dan yang oksidasi min 1 ke 0. I min 1 dan I 0 ya. Kemudian kita tuliskan kembali rangka dasarnya untuk menentukan yang mengalami, untuk menyetarakan agar lebih mudah. Kita tulis kembali, kita tulis ulang Mn O2 plus I2. Kita tuliskan biloxnya yang mengalami perubahan saja. Berarti di sini Mn. Mn plus 7 sebelah kiri menjadi plus 4. Kemudian I min 1, I2 ya, I2-nya adalah 0. Yang lain tidak perlu kita tuliskan. Ya, kita setarakan dulu. Langkah pertama kita setarakan dulu yang mengalami perubahan bilox. Di sini yang berubah biloxnya adalah unsurnya Mn dan I. Maka kita lihat Mn dan I. Di sebelah kiri Mn tidak ada angka di bawahnya, berarti bernilai 1. Di sebelah kanan tidak ada angkanya, berarti bernilai 1. Oke, karena dia sama-sama bernilai 1, berarti tidak ada yang perlu ditambahkan karena sudah sama. I di ruas kiri tidak ada, berarti bernilai 1, sedangkan di sebelah kanan ada 2. Berarti I di sini bernilai 2, maka tidak sama I yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Maka agar sama, kita kalikan 2 di depannya. Di depan di ruas kiri. Di ruas kiri kita tambahkan 2 di depan I negatif 1 agar sama jumlah atomnya dengan I yang di sebelah kanan. Ya, itu langkah yang ketiga. Kemudian kita hitung berapa jumlah perubahannya, kenaikan dan penurunannya dengan cara mengalikan jumlah atom kali bilox. Di sini tidak ada, berarti kan jumlah atomnya 1. Ya. Berarti plus 7 dikali 1, maka Ibu tuliskan di sini jumlah biloxnya plus 7 dikali 1, maka plus 7. I-nya min 1, di sini jumlahnya 1 kalikan 2, maka jumlahnya 2, maka min 1 kali 2, maka I-nya menjadi min 2. Dari mana min 2? Min 1-nya dikali jumlah atomnya. Di sini kan jumlah atom I adalah 2. Di bawahnya 1, di depannya 2. 1 kali 2, 2. Maka 2 kali min 1, min 2. Mn tidak ada, berarti bernilai 1. Di sini 1. M plus 4 kali 1 berarti plus 4. 0 kali 2 tetap 0. Oh, maka jumlah biloxnya Mn plus 7, I-nya min 2, Mn-nya plus 4, I-nya 0. Baru langkah selanjutnya kita setarakan. Kita lihat berapa yang naik, berapa yang turun. Mn dari plus 7 ke plus 8 berarti dia mengalami penurunan sebanyak 3 elektron dari 7 ke 4. I dari min 2 ke 0 itu kita mengalami kenaikan sebanyak 2 elektron karena dari min 2 ke 0.
Kita lihat di sini tidak sama, maka langkahnya harus kita samakan. Ini langkah kelima. Ini langkah yang keempat, yang turun 3, yang naik 2. Langkah yang kelima, pertama setarakan kenaikan penurunan biloxnya. 3 dan 2 tidak sama, maka agar sama di sini dikali 2, di sini dikali 3. Maka yang yang terlibat dalam reduksi kita kalikan 2, yang terlibat dalam oksidasi kita kalikan 3. Maka angka 2 ini kita kalikan ke depan. Di sini tidak ada 1, maka 1 kali 2. Ya, maka tidak ada di sini 1. Kalau tidak ada kita anggap 1. Ya, 1 kali 2 maka dia di sini menjadi 2 MnO4 min plus di sini kalikan 3. 3 kali 2 berarti menjadi 6 I min. Kemudian di sini 2 kalikan 1 maka 2 MnO2 ditambah 3 dikalikan 1 berarti 3 I2. Ya. Langkah selanjutnya kita menyetarakan muatan. Sudah menyetarakan jumlah kenaikan, kita setarakan muatan. Kita hitung muatannya. Di ruas kiri 2 dikali min 1 maka ada muatan sebesar min 2. 6 dikali min 1 maka ada muatan sebesar min 6. Jumlahnya berarti jumlah muatannya adalah min 2 ditambah min 6 atau min 8. Nah, di sini tidak ada muatan. Berarti muatannya 0, di sini muatannya 0. Oh, berarti di sini muatannya 0 karena dua-duanya tidak ada muatan. Berarti muatannya berbeda. Di ruas kiri minus 8, di ruas kanan 0. Karena dia dalam suasana basah, maka kita harus menambahkan OH-. Ya, kita akan menambahkan OH-. Nah, OH- ini sendiri ya karena dia basah kita harus tambahkan dengan OH-. Nah, OH- ini sendiri dia bermuatan negatif. Ya, bermuatan negatif. Nah, maka kita harus tambahkan di mana? Apakah di ruas kiri atau di ruas kanan agar muatannya sama? Kalau kita tambahkan di ruas kiri sudah min 8. Kita tambahkan yang bermuatan negatif maka akan tambah negatif. Maka biar sama muatannya OH- ini kita tambahkan di sebelah kanan. Ya, karena yang sebelah kiri kelebihan negatif sedangkan di sebelah kanan 0. Maka kita tambahkan dengan yang di sebelah kanan berapa? Supaya menjadi minus 8. Oh, berarti kita tambahkan 8 OH-. Nah, berarti di sini ketambahan muatan min 8. Sehingga muatannya 0 ditambah min 8 menjadi min 8 ya. Sudah menyamakan muatan, baru kita samakan kemudian atom hidrogen. Kita lihat di ruas kiri tidak ada hidrogen sama sekali. Sedangkan di ruas kanan ada berapa? Di sini H-nya berarti bawahnya tidak ada, berarti 1 dikali 8 berarti ada atom H sebanyak 8. Di ruas kiri tidak ada, maka kita tambahkan H2O ya. Kita tambahkan H2O. Seberapa banyak H2O-nya? Kita tambahkan H2O. Di sini H sudah ada 2, sedangkan kita butuhnya 8. Maka agar sama, di depan H2O kita kalikan 4. Kita kalikan 4 agar H-nya sama menjadi 8. Kemudian terakhir kita samakan O. O di ruas kiri, bawahnya 1, depannya 4. 1 kali 4 berarti 4. Di sini O-nya 4 kali 2 berarti 8. 4 tambah 8 berarti O-nya adalah 12 totalnya. Ya. Sekarang kita lihat ruas kanan. Ruas kanan. Di sini ada O, bawahnya 2, depannya 2, maka O-nya menjadi 2 kali 2 4. Kemudian di OH- ada O
sebanyak 8. O4, O8, maka total O-nya 4 tambah 8, 12. Berarti O-nya sudah sama. Oke, H-nya sudah sama 8, O-nya sudah sama 8, muatannya sudah sama, yang lainnya sudah sama. Artinya persamaan reaksi yang setara adalah 4H2O plus 2MnO4- plus 6I negatif 1 menjadi 2MnO2 plus 3I2 plus 8OH-. Ya, ini hasil akhirnya. Oke, demikian contoh satu soal. Nanti kita akan bahas satu contoh lagi mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan metode Bilox. Terima kasih.